Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, insyaallah kita lanjutkan materi kita. Kemarin belum selesai kita baca syarahnya itu ya. Baik, silakan dilihat di bawah dari syair itu. Nazom. Ilmun yakinun wa ikhlasun sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Zada asy-syekhu Sa'ad bin Atiq rahimahullah syartan saminan. Faqala wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Baik. Wa rukna la ilaha illallahu huma an-nafi wal isbatu. Dan rukun la ilaha illallah itu adalah nafi dan isbat. Menafikan segala sesembahan selain Allah. Harus dimunculkan dalam hati itu penafian. Tidak ada penafian, tidak ada sembahan selain Allah. Sesembahan yang hak ya. Wal isbat, dan menetapkan hanya Allah yang satu-satunya disembah. Fala yakfi an-nafyu. Ini perhatikan. Tidak cukup hanya sekedar nafyu saja. Misalnya ada orang dia bilang, tidak ada itu. Sesembahan di gereja tidak ada itu, di wihara tidak ada itu. Tidak ada semua itu. Cuma nafi saja dia nafikan. Tapi dia tidak tetapkan. Baru siapa yang mau disembah? Pokoknya tidak ada saja, dia bilang. Berarti ini apa? Mulahidah, nafi. Kalau cuma nafi saja, meniadakan seluruh sesembahan, berarti mulahidah, ateis. Itu ateis saja itu. Oke? Baik. Wala yakfil isbatu. Tidak cukup juga cuma isbat. Antum tetapkan saja. Pokoknya hanya Allah saja yang disembah. Baru dia tidak nafikan ini yang disembah sama Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, yang lain-lain dia tidak nafikan. Dia biar saja orang itu, biar saja. Pokoknya yang penting saya sembah Allah saja. Ini arahnya nanti kemana ini? Ke liberal. Arahnya orang-orang begini. Dia cuma menetapkan saja. Siapa yang disembah? Allah. Sampai di situ. Tidak ada dia bilang, tapi kita harus nafikan seluruhnya. Gitu. Kecuali Allah. Kalau cuma menafikan saja, arahnya nanti ke ateis. Tapi kalau cuma isbat saja, arahnya nanti ke liberal. Liberal kan begitu. Kita sembah Allah, tapi jangan bilang juga salah itu orang yang sana itu. Orang itu kan ada surga nanti ini, untuk surga Nasrani, surga Hindu, surga Yahudi. Dia bilang, begitu kan? Pemahaman liberal seperti itu. Tapi kita tetapkan Allah yang kita sembah. Begitu mereka bilang. Itu arahnya nanti ke sana. Bal la budda minal isnaini, akan tetapi wajib untuk keduanya harus didatangkan. Ya, nafi dan isbat. Taib. Kemarin sudah dibaca ini, man qala la ilaha illallah mukhlishan. Sudah Pak Ferry ya? Belum itu? Nah, taib. Jadi itu ya. Itu mengenai tentang ini. Syarat dan rukun kalimat tauhid. Taib. Baca dulu itu matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullah kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlisan wa fi riwayatin khalisan min qalbihi wa fi riwayatin shadiqan min qalbihi wa fi haditsin akhara man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi. Qala Asy'ari hafizallah man qala la ilaha illallah mukhlisan hadza qaidun lam yaqtasir ala qawlihi man qala la ilaha illallah bal qala mukhlisan min qalbihi la yakfi annahu yaqulu la ilaha illallah
hatta yakuna zalika khalisan min qalbihi lialla yakuna minal munafiqina allazina yaqulunaha bi alsinatihim walakinna la yaqulunaha bi qulubihim walakin la yaquluna biha la yaqulunaha bi qulubihim wa man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillahi haza qaidun azimun wa huwa qawluhu wa kafara bima ubidu min dunillah wa kafara bima ubida min dunillah lianna katsiran yaquluna la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadatal kuburi wa du'aal amwati wal istighosata bihim wa talabal hajati min ghairillahi haula'i la yanfa'uhum haula'i la tanfa'uhum la ilaha illallah li'annahum lam yakfuru bima yu'badu min dunillahi. Berapa kali ulang itu baca itu? Banyak. Makanya banyak benarnya. Makin banyak diulang, makin banyak benarnya, sedikit salahnya. Taib. Qala al-muallif rahimahullah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan. Nah ini. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Ini, jadi ikhlas ini pengikatnya. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, khalisan min qalbihi, dalam keadaan mengikhlaskan dari hatinya. Dalam riwayat yang lain lagi, shadiqan min qalbihi, dalam keadaan membenarkan, jujur dari hatinya. Di hadis yang lain, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Nah ini. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur, mengingkari segala yang disembah selain Allah. Nah ini. Jadi dari ucapan ini perhatikan bahwasanya tidak hanya sekedar isbat saja, pasti ada nafinya. Nah, mana nafinya itu mukhlisan Satria? Afwan, apa yang pertama itu? Man qala la ilaha illallah mukhlisan, mana nafinya di situ? La ilaha, ya. Taib. Di situ la ilaha illallah, ya. La ilaha. Mukhlisonnya itu sebenarnya juga ya. Nafinya di situ. Berarti kalau dia mukhlison, secara tidak langsung dia nafikan kesyirikan, gitu. Kalau dia ikhlas, lawannya syirik. Masih ingat kan kemarin syarat la ilaha illallah, ikhlas itu lawannya apa? Syirik. Nah, sama juga ini mukhlison ini. Jadi la ilaha illallah sendiri Satria itu menetapkan isbatnya. Mukhlisonnya itu nafinya. Karena dia harus ada pengikat itu, diikat. Taib. Qala syarih, sama juga itu yang tadi itu, man qala la ilaha illallah. Mana ini nafi ini? Dia telah ucapkan la ilaha illallah. Ya, ini kan konteksnya la ilaha illallahnya tidak berdiri sendiri dalam satu kalimat. Beda kalau berdiri sendiri dalam satu kalimat, la ilaha illallah, la ilahanya itu nafi. Paham ini? Paham Satria? Nah, ini dia ada apa? Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah itu nafinya, isbatnya man qala la ilaha illallah itu. Paham ini ya? Taib. Qala syarih hafizahullah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, kata beliau, hadza qaidun, ini syaratnya, syarat pengikatnya, mukhlisonnya itu. Lam yaktasir aqaulihi man qala la ilaha illallah. Tidak boleh dia mencukupkan diri hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Jadi orang-orang itu, orang muslimin yang dia hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, itu tidak cukup. Tidak cukup dia hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Tapi harus apa? Mukhlison. Mukhlison ini konsekuensinya mengkufuri, ya, mengkufuri, ya,
Atau mukhlisan ini konsekuensinya tidak melakukan kesyirikan. Nah, ya kalau tidak melakukan kesyirikan tentu dia kufuri seluruh sesembahan selain Allah. Baik, bal qala mukhlisan min qalbihi, akan tetapi dia mengucapkan mukhlisan min qalbihi dalam keadaan ikhlas dari hatinya. La yakfi annahu yaqulu la ilaha illallah, tidak cukup dia ucapkan la ilaha illallah hatta yakuna dzalika khalisan min qalbihi, hingga yang demikian itu dia ikhlas dari hatinya. Supaya kenapa? Li'alla yakuna minal munafiqin alladzina yaqulunaha bi alsinatihim walakin la yaqulunaha bi qulubihim. Nah ini. Karena kenapa harus khalisan min qalbi? Karena agar dia tidak menjadi golongan orang-orang munafik, yang orang-orang munafik ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka, akan tetapi mereka tidak mengucapkannya dengan hati-hati mereka. Itu orang munafik. Taib. Kemudian man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Nah ini hadza qaidun azimun. Ini adalah syarat yang sangat penting, syarat yang sangat agung. Apa itu syaratnya? Wa kafara bima ubida min dunillah, mengkufuri segala yang disembah selain Allah. Nah, jadi ada sebabnya. Kenapa harus dikufuri? Kata Syekh, li'anna katsiran yaquluna, karena kebanyakan orang itu mengatakan la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadatal qabri, ibadatal kuburi, ya. Karena kebanyakan orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak meninggalkan peribadahan kepada kuburan-kuburan. Bahkan di kuburan mereka ucapkan la ilaha illallah itu. Berzikir itu di kuburan. Ya, kalau kayak di Baik, kita lanjutkan. Kemudian wa kafara bi aba wa la yatrukuna ibadatal quburi, mereka tidak meninggalkan peribadahan kepada kubur. Wa du'a al amwati, mereka berdoa kepada orang-orang yang mati, tidak mereka tinggalkan ini. Wal istighosata bihim, ini terkumpul semua ya di sana yang saya bilang tadi itu terkumpul semua. Ibadah kubur, doa kepada orang mati, istighosa, ada semua di sana. Wa talabal hajat, meminta hajatnya, ada semua di sana yang saya bilang tadi itu. Meminta hajat dari selain Allah. Maka mereka ini kalimat la ilaha illallah tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Kenapa? Li'annahum lam yakfuru bima yu'badu min dunillah, karena mereka tidak mau mengkufuri segala yang disembah selain Allah. Baik, kemudian kemudian yang ke-8, tafadhol baca Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ila ghairi dzalika minal ahaditsid dalati ala jahalati aktsarin nasi bihadhihi syahadati. Qala asy-syarih hafizahullah aktsarun nasi yajhaluna hadhihi syahadata yahsabunaha mujarrada lafzin yuqalu bil lisani wa katsirun minal ulama'i la yafhamuna ma'na la ilaha illallah wa hum ulama'u fil fiqhi, ulama'u fil nahwi, ulama'u fil hadithi, walakinna aktsarahum laisa lahu inayatun bitauhidi au yata'allamu aqidatal asy'ariyati wa ulama'ul kalami allati taktasiru ala tauhidir rububiyyati wa yaquluna la ilaha illallah wa yufassirunaha la khaliqa illallahu la yaqdiru alal ikhtira'i illallahu hadza tafsiruhum laha fahum la yata'addawna tauhid fahum la yata'adduna tauhidar rububiyyati wa yufassiruna la ilaha illallahu
bima la yazidu an tauhidir rububiyyati wa la yata'arraduna li tauhidil uluhiyyati alladhi huwa matlubun li la ilaha illallahu. Iqra'u aqaidal mutakallimina tajiduna annahum yurakkizuna ala itsbati wujudillahi ka'annallaha fihi syakkun wal i'tirafu bi annahu huwal khaliqur raziqu. Kenapa antum baca wal i'tiraf? Wal i'tirafa. Kenapa i'tiraf? Di atas itu ala isbati itu. Wal i'tirafi bi annahu huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyiyu al-mumitu ila akhirih. Wa la yadhkuruna al-ibadata wa la yadhkuruna al-uluhiyyata abadan. Hadza la yazidu ala dinil musyrikina alladzina qala Allahu fihim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah yuthbituna ar-rabba walakin ya'buduna ghairahu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah ma yaquluna innahum yakhluquna wa yarzuquna walakin yaquluna innahum syufa'a'u wusta'u lana. Sama wazannya itu fu'ala. Syufa'a'u usata'u lana indallahi fal amru khatirin jiddan. Kenapa khatirin? Fal amru khatirun jiddan fahunaka lapsun kathirun fi hadzal amri wa dhalla kathirun minan nasi bihadzal lapsi alladhi yukhallisut tauhid alladhi yukhlisut tauhida wa yubayyinu ma'na la ilaha illallah yaquluna hadza yukaffirul muslimina nahnu nabra'u ilallahi minalladzi yukaffirul muslimina nahnu ma nukaffiru illa man kaffarahullahu wa rasuluhu falladzi la yuhaqqiqu la ilaha illallah qad kaffarahullahu wa rasuluhu. Nah ini siap-siap, siap-siap dengar aliran yang menyimpang poli ini. Nah, taib. Qala al-mu'allif rahimahullah ila ghairi dzalika min al-ahadits ad-dallati ala jahalati aktsarin nasi bi hadhihi syahada. Kemudian yang lainnya dari hadis-hadis yang menunjukkan atas banyaknya orang yang bodoh terhadap dua kalimat syahadat ini atau banyaknya orang yang bodoh terhadap syahadat ini. Nah, jadi ada banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya masih banyak orang yang jahil terhadap dua kalimat syahadat ini. Qala Syari hafizahullah, aktsarun nasi yajhaluna hadhihi syahadata yahsabunaha mujarrada lafzin yuqalu bil lisan. Kebanyakan manusia jahil terhadap syahadat ini, dalam keadaan mereka menyangka kalimat ini sekedar mengucapkan dengan lisan saja, diucapkan dengan lisan. Taib. Jadi bukan cuma orang biasa ini, bukan cuma orang awam, kata Syekh Fauzan. Wa katsirum minal ulama'i, dan juga banyak dari kalangan para ulama la yafhamuna makna la ilaha illallah. Banyak dari mereka yang tidak paham makna la ilaha illallah. Yang tadi itu, lama udah bihaqqin illallah itu. Dia tidak paham itu. Ulama ini, kendati ulama, wahum ulama'u fil fikhi. Mereka adalah ulama dalam fikih. Ulama'u fin nahwi. Ulama dalam nahwu. Nah, jadi ini juga pelajaran bagi kita. Tidak cukup tuh belajar nahwu saja. Harus kasih bagus juga span juga tauhid. Jangan so jago orang nahwu,
Pas ditanya tentang tauhid, tidak bisa. Ya, bahkan sebenarnya yang awal pertama kali pelajari tauhid, nahwu itu belakangan. Karena di sini sudah ada kajian tauhid, maka kita masuk nahwu, begitu. Pahamin ya? Taib. Ulama dalam nahwu, ulama dalam hadis, walakinna aktsarahum laisa lahu inayatan. Itu. Laisa lahu inayatan bit tauhid. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki perhatian terhadap tauhid, ya. Jadi fokus di nahwu, akhirnya tidak belajar tauhid. Ya. Fokus di hadis, ya, menerangkan ilmu rijal, perawi ini begini. Padahal kalau ditanya syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah tidak tahu. Ya. Au yata'allamu aqidatal asy'ariyati. Ini. Atau mereka ini hanya fokus mempelajari akidahnya Asy'ariyah. Apa itu akidah Asy'ariyah itu? Mereka itu apa? Yang suka mentakwil sifat-sifat dan nama dan sifat Allah. Mereka bilang Allah itu ada di mana-mana, begitu. Di antara contohnya Asy'ariyah itu, Allah itu tidak bertempat. Asy'ariyah ini mentakwil. Yang turun ke langit dunia sepertiga malam itu bukan Allah, dia bilang. Itu apa? Itu rahmatnya yang turun itu. Ini di antara keyakinan Asy'ariyah seperti itu. Ini Asy'ariyah ini Asy'ariyah. Antum pernah dengar? Asy'ariyah. Yang dorong bilang Ahlus Sunnah Asy'ariyah gitu. Aswaja. Ini bahaya bahas begini ini. Taib. Itu mereka apa? Mempelajari akidah Asy'ari. Dan juga siapa mereka ini? Ulama ahlul kalam. Ulama ahlul kalam yang biasa disebut sebagai mutakallimin, ahlul kalam. Ahlul kalam ini lebih mengedepankan akal mereka daripada wahyu. Kalau datang wahyu, pasti tidak ini dengan akalnya orang. Kalau tidak, mungkin maksudnya begini, ditakwil, dipalingkan maknanya. Seperti itu. Lihat nanti ya, perhatikan. Allati taktasiru ala tauhidir rububiyah. Yang mana mereka ini hanya membatasi diri pada tauhid rububiyah saja. Tauhid rububiyah itu seperti bagaimana? Apin. Kemudian itu ulamaul kalam yang mana mereka hanya mengkhususkan pada tauhid rububiyah. Wa yaquluna, mereka mengatakan la ilaha illallah wa yufassirunaha. Mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mereka menafsirkannya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Perhatikan, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini tafsiran la ilaha illallah menurut mereka. Maka ini tafsiran yang batil. La yaqdiru alal ikhtira'i illallah. Sama artinya, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Ikhtira' itu maksudnya menciptakan, mengadakan, membuat, ya. Hadza tafsiruhum laha. Ini tafsiran mereka kepada kalimat la ilaha illallah. Fahum la yata'adduna tauhidar rububiyyati. Pada hakikatnya mereka ini tidak melebihi dari penafsiran tauhid rububiyah semata. Ini kan tafsir tauhid rububiyah saja ini. Tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengadakan, menciptakan kecuali Allah. Ini kan tauhid rububiyah. Ya. Kayak Pak Guru Is bilang tadi itu. Tidak ada yang mencipta, memberi rezeki, ya. Wa yufassiruna la ilaha illallah bima la yazidu an tauhidir rububiyah. Mereka mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran yang tidak melebihi, tidak melampaui dari tauhid rububiyah. Wala yata'arraduna li tauhidil uluhiyah, dan mereka sama sekali tidak menyinggung. Yata'arraduna, mereka tidak menyinggung sedikit pun tentang tauhid uluhiyah alladzi huwa matlubun li la ilaha illallah, yang mana tauhid uluhiyah ini adalah tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi tauhid uluhiyah yang disebutkan Rahmat tadi itu, mengesahkan Allah dalam peribadahan itu, seluruh peribadahan itu adalah tuntutan dari kalimat la ilaha illallah sendiri. Apa ini tuntutan ini? Madlul yang saya tanya tadi itu. Kandungannya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah.
Pahamin ya. Kalau tidak paham, bilang tidak paham. Jangan berakal. Kalau berakal itu bukan tipe penuntut ilmu, berakal itu. Dusta itu bukan penuntut ilmu. Kalau bilang, afwan tidak paham, tolong jelaskan ulang. Insya Allah Anda jelaskan. Jangan nanti paham, iya paham. Pas ditanya tidak bisa. Jadi biar 1000 kitab kita pelajari. Kalau begitu paham, pas ditanya tidak bisa. Jelas ini? Madlul kalimat tauhid. Apa itu? Ini Apin. Madlul kalimat tauhid. Jadi orang-orang ahlu kalam, Asy'ariyah, ya, apalagi ini mutakallimin, mereka ini tafsir mereka tidak melampaui sampai ke tauhid tidak melampaui tauhid rububiyah. Mereka tidak sedikit pun mereka tidak menyinggung terkait tauhid uluhiyah. Ya, yang mana tauhid uluhiyah, maka kalau ditanya tauhid uluhiyah yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah itu tauhid apa? Misalnya kan muncul pertanyaan di ujian. Yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah adalah tauhid apa? A. Rububiyah, B. Uluhiyah, C. Asma sifat, D. Semua jawaban benar. Maka jawabannya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, tauhidud niyah, tauhid niat namanya. Pahamin ya? Besok Auspoli saya tanya salah. Taib. Iqra'u aqaidal mutakallimina. Dia suruh baca. Syekh Fauzan suruh kita baca. Silakan baca akidah-akidah, kitab-kitab akidahnya orang-orang mutakallimin, ahlul kalam. Tajiduna annahum yurakkizuna ala itsbati wujudillah. Maka engkau akan mendapati bahwasanya mereka hanya fokus, ya, mereka hanya fokus menetapkan adanya Allah. Itu. Ya. Akidahnya orang Asy'ariyah itu, orang mutakallimin, hanya fokus menetapkan adanya Allah. Ka'annallaha fihi syak, dia bilang seakan-akan Allah ini ada keraguan, ya, akan adanya Allah ini ada keraguan, seperti itu. Fokus mereka, ya, adanya Allah, seperti itu. Taib. Kemudian apa? Mereka fokus apa? Al-i'tirafi bi annahu huwal khaliqur razikul muhyi al mumit. Mereka hanya fokus untuk apa? Mengakui bahwasanya Allah lah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Ila akhirih, sampai seterusnya. Nah, ini orang-orang mutakallimin, ahlul kalam. Kalau kita ini apa ini biasanya antum dengar ini apa? Filsafat. Itu. Orang-orang filsafat, pemahaman mereka kalau antum tanya, belajar filsafat itu antum tanya, apa itu la ilaha illallah? Pasti orang bilang, tiada Tuhan selain tiada pencipta selain Allah, pemberi rezeki. Ulama-ulamanya ini, kendati orang ulamanya lagi nih, ulama filsafat. Makanya itu mempelajari filsafat itu sebagian ulama, ya, bahkan mayoritas ulama melarang untuk mempelajari filsafat itu. Filsafat Islam modern, masya Allah, muncul kemarin jadi sesat. Ada seperti itu banyak, ya, bukan cuma sedikit, ya, banyak. Kendati orang-orang akademisi lagi, orang-orang yang tinggi-tinggi di sekolah itu, kalau disinggung, apa itu tafsir la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, dia bilang sudah, enggak usah. Yang penting kan kita akui ini Allah ini yang mencipta, kita ini dapat rezeki semua ini Allah yang kasih semua itu. Coba antum tanya masalah tauhid uluhiyah, tidak ada orang fokus di sana. Ini orang filsafat ini, mutakallimin. Taib. Wala yadhkuruna al-ibadata. Ini saya sudah bilang tadi. Mereka tidak menyebutkan tentang tauhid ibadah ini, tidak ada mereka sebutkan. Ya, wala yadhkuruna al-uluhiyata abada. Selamanya tidak akan mereka sebutkan tentang uluhiyah. Selama-lamanya mereka tidak akan sebutkan. Hadza, perhatikan, hadza la yazidu ala dinil musyrikin. Ini tidak lebih dari sekedar agamanya orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disamakan pemikiran mereka ini dengan agamanya orang musyrik di zaman Nabi? Karena orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu pemahaman tauhid rububiyah mereka itu benar, pemahaman tauhid rububiyah mereka. Mereka tahu kalau misalnya Allah yang memberikan rezeki,
Ya. Mereka tahu kalau misalnya mereka di tengah laut ini, ya, diterjang ombak, mereka tahu yang bisa hilangkan ombak itu hanya Allah, bukan sesembahan-sembahan mereka yang lain. Mereka tahu, orang-orang musyrikin. Makanya kata Syekh, ini pemahaman seperti ini tidak lebih dari sekedar agamanya orang-orang musyrikin, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "May yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakanlah Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi, dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah zat yang mengatur alam semesta? Maka orang-orang musyrikin akan menjawab, itu semua Allah yang lakukan. Ini orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Ya. Tapi coba orang-orang di zaman sekarang, siapa yang menurunkan hujan, yang menahan hujan? Itu pawang hujan di Lombok sana. Ini kacau tauhid rububiyahnya, ini rusak. Lebih bagus tauhid rububiyahnya orang-orang musyrikin. Ya. Memahami, oh boleh itu dia tahan hujan itu. Boleh. Dia kan so belajar sama DP guru. Jadi boleh dia tahan itu hujan. Kita katakan, antum punya pemahaman ini lebih bagus pemahamannya orang-orang musyrikin di zaman Nabi daripada pemahamannya antum yang sesat. Dia bilang seperti itu. Pahamin ya? Karena orang-orang di zaman sekarang itu tauhid rububiyahnya hancur. Banyak yang hancur tauhid rububiyah. Apalagi tauhid uluhiyah. Taib. Kalau dia dapat rezeki, siapa yang kasih rezeki ini? Nah, dia bilang, kalau tidak saya bawa sama sampai bos tadi ini, tidak apa uang saya ini. Hancur tauhid rububiyahnya ini, orang-orang seperti ini. Kita bilang, dia bilang, kalau tidak bawa sama rajal anak ini tidak ada dapat doi tambahan anak. Ini hancur tauhid rububiyahnya ini. Berarti dia yakin siapa yang kasih rezeki? Dia petaman tadi itu. Paham ini? Paham ya? Nah. Taib. Kemudian kata Syekh, yusbituna robba walakin ya'buduna ghairah. Mereka menetapkan Rabb, menetapkan Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, namun yang mereka ibadahi selain Allah. Namun mereka beribadah kepada selain Allah. Wa ya'buduna, ini sebabnya. Kenapa? Ini ayat sebab kenapa mereka beribadah kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ya. Dan orang-orang musyrikin itu mereka menyembah selain Allah. Yang mana yang mereka sembah ini tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Ya. Dan kemudian orang-orang musyrikin ini mengatakan, ini yang kita sembah ini, mereka-mereka yang kami sembah, patung-patung yang kami sembah ini, kuburan-kuburan yang kita datangi ini, mereka ini hanya pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka ini yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Kalau tidak melalui mereka ini kan orang-orang soleh di bumi. Kemudian mereka wafat, berarti kedudukan mereka dekat dengan Allah. Makanya kita kasih sampai sama orang soleh ini, ya orang soleh, kau punya kedudukan kan dekat sama Allah. Tolong kasih dekat juga sampai kedudukan sama Allah. Itu tujuannya mereka. Orang-orang datang ke kuburan orang soleh, menyembelih di kuburan, sholat di kuburan. Ketika ditanya, kenapa sholat ini? Sholat ini kan untuk Allah, dia bilang. Tidak, ini yang di kuburan ini, dia ini orang soleh, ulama di negeri ini, yang pertama kali membawa Islam di negeri ini. Jadi kita, karena dia bagus kedudukannya di sisi Allah, dia orang soleh, makanya kita minta tolong sama dia. Kalau istilahnya itu apa? Orang dalam, ya. Antum pernah dengar istilah orang dalam? Nah itu, dia ini sudah orang dalam di sisi Allah. Kita ini kasihan mau minta tolong pada dia. Begitu sampai alasan. Ini alasan seperti ini sudah ada dari 1400 tahun yang lalu. Sudah ada, sekarang masih ada juga itu. Kayak misalnya antum pura-pura jadi reporter ya, datang ke Jawa sana, di Jawa yang masjid yang ada masjidnya, orang bilang banyak para wali, kuburannya wali di situ. Antum tanya, kau ini bersembah ini wali dalam? Tidak, kita menyembah Allah, dia bilang. Ini orang-orang ini. Kau ini bersembelih ini kambing yang kau sembelih tadi ini untuk ini berarti dia. Tidak, dia bilang. Dia ini orang soleh. Nah,
Karena dia orang soleh, makanya kita minta tolong sama dia untuk sampaikan kepada Allah supaya kita dikasih angkat juga dekat sama Allah. Begitu. Namanya itu apa? Syafi, pemberi syafaat. Pahamin ya? Jelas ini? Jadi itu alasan. Jadi mereka itu pakai alasan. Nah, kalau dikasih syubhat lagi, alasannya mereka dia datangkan dalil. Ya kan? Antum soal kelar kasih syubhat. Ya, alasan-alasan yang mereka tadi itu mereka datangkan dalil. Ada dalilnya mereka. Jadi mereka di atas ilmu juga, tapi sesat ilmunya. Ya, di atas dalil. Taib. Kemudian, perhatikan ya, perhatikan. Ini orang-orang musyrikin. Ma yaquluna, orang-orang musyrikin tidak mengatakan innahum yakhluquna wa yarzukun. Sesungguhnya ini berhala-berhala kami ini yang menciptakan, yang memberikan rezeki. Bukan itu, bukan mereka. Ini orang musyrikin bilang seperti itu. Mereka akui yang menciptakan, memberikan rezeki itu bukan mereka. Walakin yaqulun, akan tapi mereka katakan innahum syufa'a'u wusata'u lana indallah. Sesungguhnya mereka ini hanya pemberi syafaat, menjadi perantara bagi kami dan di sisi Allah. Seperti itu. Hanya sebagai perantara saja. Mereka jadikan sebagai perantara. Kata Syekh, fal amru khatirun jiddan. Maka perkara ini sangat berbahaya. Perkara ini sangat berbahaya. Ya. Fahunaka labsun kathirun fi hadzal amri. Maka di sana terdapat banyak kerancuan. Ya. Labsun itu kerancuan. Banyak kerancuan dalam perkara ini. Wa dhalla katsirun minan nasi bihadzal labsi, dan kebanyakan manusia sesat dengan sebab kerancuan-kerancuan ini. Baik, alladzi yukhlisut tauhid wa yubayyinu ma'na la ilaha illallah yaqulun. Namun, yang mana mereka ini mengatakan kepada orang yang mengikhlaskan tauhid, kayak misalnya orang ini insya Allah orang menjadi orang yang mengikhlaskan tauhid, atau orang yang berusaha menjelaskan makna la ilaha illallah, mereka berkata tentang kita ini. Dorang ini orang-orang yang menyimpang ini, dia katai kita ini. Dia bilang, hadza yukaffirul muslimin, dia bilang. Itu berarti kalian menjelaskan seperti itu sama saja kalian mengkafirkan kaum muslimin. Mereka katakan seperti itu. Dan ini syubhat juga, syubhat yang sudah dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata Syekh, nahnu nabra'u ilallahi manilladzi yukaffirul muslimin. Kita berlepas diri, kita berlepas diri kepada Allah dari berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Nahnu ma nukaffiru illa man kaffarahu Allah wa rasuluh. Dan kami tidaklah mengkafirkan kecuali mereka yang telah Allah kafirkan dan juga Rasul telah kafirkan. Jadi kita hanya mengikut saja. Kalau Allah bilang orang-orang yang menyembah berhala itu selain itu dia juga menyembah Allah, kemudian dia juga menyembah kuburan, itu musyrikun kafir, musyrik dan kafir sekalian. Baik, maka kita juga katakan seperti itu. Karena Allah yang katakan, kita hanya mengikut saja. Falladzi la yuhaqqiqu la ilaha illallah qad kaffarahu Allah wa rasuluh. Ini. Maka orang-orang yang tidak merealisasikan kalimat la ilaha illallah dalam hidupnya, maka sungguh Allah telah mengkafirkan mereka. Jadi bukan kita yang mengkafirkan, Allah yang kafirkan. Allah yang mengkafirkan mereka, bukan kita. Maka orang-orang yang tidak merealisasikan la ilaha illallah, maka sungguh Allah lah yang mengkafirkan mereka dan Rasulnya. Jelasin ya. Taib. Tafadhal Pak Ferry, baca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, fa'lam anna hadhihi kalimati nafyun wa isbatun. Fa'lam anna hadhihi kalimata nafyun wa isbatun. Nafyun al-ilhiyati.
nafyu al-ilahiyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala minal mursalina hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa minal malaikati hatta Jibrila fadlan an ghairihima minal anbiya'i was solihina wa isbatuha Allahi Bukan, baca baik-baik. Wa isbatuha Allahi bukan Allahi, tidak ada wa isbatuha lillahi azza wa jalla. Baik. Baru baca makan syarah. Qala asy-syarih hafizallah hazihil kalimatu laha ruknani huma nafyun wa isbatun fala yakfi an-nafyu wa la yakfi al-isbatu bal la budda minal isnaini muqtarinaini kama qala ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi ma qala yakfur bit-taghuti faqat bal qala wa yu'minu billahi wa yu'min billahi wala qala man yu'min billahi walam yazkur al-kufra bit-taghuti la budda minal isnaini nafyul ilahiyati an kulli ma yu'badu min dunillahi minal makhluqati walau kana min aslahis solihina fa aslahu min aslahis solihina fa aslahu bashiri huwa Muhammadun fa aslahu al-bashari huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa aslahul malaikati huwa Jibrilu wa ma'a hadza law anna ahadan ya'budu Jibrila aw ya'budu Muhammadan fa inna yakunu musrikan khalidan fin nari li'anna Allah la yarda an yushrika ma'ahu li'anna Allah la yarda an yusraka ma'ahu ahadun. Tidak ada alifnya di situ, makanya tidak boleh baca ahadan. Di kitab ahadan situ? Tidak usah. Li'anna Allah la yarda an yusraka ma'ahu ahadun la minal malaikati wala minal anbiya'i wala minas solihin wala minal asjari wal ahjari walihaza yaqulu wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan haza haza amun wa'budullaha la yusriku bihi wala tusyriku bihi syai'a. Begitu. Beda ayat. Ayatnya bagaimana Satria? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an ay syai'un syai'an ayyu syai'un syai'an ayyu syai'in haza nafyun amun wal manfiyu nakiratun wan nakiratun fi siyakin ada alif lam baru dibaca tanwin. Wan nakiratu fi shiqaqi wan nakiratu fi siyaqi nafyu wan nakiratu fi syaqi siyak fi siyak dengar dulu. Wan nakiratu fi siyakin nafyi
ta'ummu kulla syai'in. Wan nakiratu fi siyakin nafi ta'ummu kulla syai'in. Kemudian fa'lam anna hadhil kalimata nafyun wa itsbatun. Ketahuilah bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini memiliki dua rukun, nafyu dan isbat. Maksudnya nafyul ilahiyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Ini terjemahan Arab yang disebutkan sama Giyas tadi. Ini terjemahan Arabnya. Maksud nafi apa? Nafyul ilahiyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Menafikan ilahiyah, penyembahan kepada selain Allah. Minal mursalina, dari kalangan para rasul. Taib, hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disembah, kita nafikan. Tidak boleh kita imani. Ya, ada orang dari ini, dari mana? Dari India biasanya datang ke ini, India, Bangladesh atau Pakistan, datang ke umroh di ini. Mana? Di Madinah, datang umroh, datang ke sana cuma pergi berdoa di kuburannya Nabi. Mereka minta kepada Nabi berdoa di sana, depan kuburannya Nabi. Sudah dimarah, sudah ditegur sama polisi-polisi yang berjaga di situ. Masih kepala angin orang juga. Ya. Nah, ini menandakan apa? Mereka tidak perhatian dengan masalah akidah. Itu yang apa? Nah, IPB itu. Antum tahu IPB? Tahu IPB? Pernah dengar? Nah, atau anak rinci poli lagi. Panjang nanti sampai 7:30. Jadi mereka tidak perhatian masalah akidah. Boleh antum tanya sama orang, apa itu makna la ilaha illallah? Orang tidak tahu itu. Ya, mereka tidak tahu itu. Semoga Allah kasih orang hidayah itu. Mereka tidak perhatian masalah akidah. Mereka hanya perhatian masalah apa? Fadilah amalan. Iya, fadilah amalan betul. Baru antum beribadah, antum tidak kenal siapa pencipta antum. Bagaimana caranya? Tidak bisa. Ya. Jadi kita alhamdulillah sudah diberikan hidayah, bersyukur, belajar. Cara bersyukurnya itu belajar terus. Minta tolong kepada Allah, diistiqomahkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Berdoa terus itu setiap hari. Karena tidak ada jaminan ini, tidak ada jaminan, ya. Taib. Kemudian hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara malaikat yang mereka sembah juga apa? Wa minal malaikati hatta Jibrila, sampai malaikat Jibril pun orang-orang musyrikin terdahulu meminta juga. Fadlan an ghairihima, terlebih-lebih lagi selain dari kedua hal tersebut. Maksudnya Nabi Muhammad dan Jibril. Kalau sekiranya Nabi Muhammad saja dan malaikat Jibril saja tidak boleh dijadikan perantara, tidak boleh dijadikan sesembahan, maka lebih-lebih lagi dibawa dari mereka itu. Orang soleh, ya, tuan guru, anjengan, apalagi ini, bapu yang soleh, ya, tidak boleh, tidak boleh. Kalau Nabi Muhammad sama malaikat Jibril saja, Nabi Muhammad sebaik-baik manusia, malaikat Jibril sebaik-baik malaikat, tidak boleh disembah, tidak boleh maka lebih di bawahnya mereka lebih-lebih lagi, lebih soy lagi, tidak boleh disembah. Taib falan an ghairihima minal anbiya'i was solihin wa itsbatuha lillahi azza wajalla, dan hanya menetapkannya untuk Allah azza wajalla. Taib. Kemudian kata syarih, hadhil kalimatu laha ruknani. Kalimat ini memiliki dua rukun, yaitu nafi dan isbat. Tidak cukup hanya nafi saja dan tidak cukup hanya isbat saja. Bal la budda minal itsnaini muqtarinaini. Akan tapi harus datangkan keduanya secara bergandengan atau bersamaan. Baik, muqtarinaini sebagai apa itu? Pak Ferry. Kedudukannya. Satria. Sebagai hal. Akan tapi wajib mendatangkan dari keduanya secara bergandengan, secara bersama-sama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya. Ini dalilnya bahwasanya harus ada nafi dan isbat. Dalilnya, wa famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ini sering kita dengar di Imam Tarwi, ya. Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Siapa yang kufur dengan tagut dan hanya beriman kepada Allah, ya, maka dia tidaklah mengatakan yakfuru bit-taghuti faqat, ya, mengkufuri tagut saja. Kayak tadi yang sudah saya jelaskan sebelum masuk tadi, ya. Bal qala wa yu'min billah, akan tapi dia harus ucapkan juga beriman kepada Allah.
Wala qala, dan juga dia tidak mengatakan man yu'minu billahi, hanya beriman kepada Allah. Walam yadhkurul kufra bitaghut, dan dia tidak mengucapkan mengkufuri tagut. La budda minal isnaini, maka harus datangkan keduanya. Taib. Kemudian yang 10, poin yang ke-10 yang ininya, di situ poin ke berapa? Tidak ada poinnya. Nah, kemudian syarah yang ke selanjutnya, nafyul ilahiyati an kulli ma yu'badu min dunillah. Menafikan peribadahan dari seluruh yang disembah selain Allah. Minal makhluqati, dari seluruh makhluk. Kita nafikan. Mau dia batu, pohon, nabi, apalagi ini orang soleh, ustadz, ya. Tidak boleh. Tidak boleh diberikan peribadahan kepada mereka. Saya singgung sedikit terkait ini biasanya masih banyak ini. Dan walau kana min aslahis solihin, meskipun dia orang soleh yang paling soleh, tidak boleh kita begitu. Fa aslahul bashari huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang terbaik, yang paling soleh adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah ada di muka bumi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aslahul malaikati huwa Jibril, dan malaikat yang paling soleh, yang paling utama adalah Jibril alaihissalam. Wa ma hadza, perhatikan, wa ma hadza law anna ahadan ya'budu Jibril aw ya'budu Muhammadan fa innahu yakunu musyrikan khalidan finnar. Bersamaan dengan itu, ya, kalau ada sekiranya seseorang yang menyembah malaikat Jibril, berdoa kepada malaikat Jibril, atau menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakunu musyrikan, maka dia menjadi orang yang musyrik, kekal di dalam neraka, wal iyadu billah. Lalu apa alasannya? Alasannya kenapa bisa kekal di neraka? Kenapa bisa musyrik? Kata Syekh, li'anna Allah la yardo an yushraka ma'ahu ahadun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun. Allah tidak ridho disekutukan dalam sesuatu apapun. La minal malaikati, tidak disekutukan pada malaikat. Allah tidak ridho. Wala minal anbiya, dan juga tidak pada para nabi. Taib, kalau uslub balago ini menyebutkan apa? Menyebutkan yang paling tinggi, ya, terlebih dahulu. Malaikat baru nabi. Taib. Kenapa disebutkan yang paling tinggi? Kenapa bukan orang soleh yang lebih dahulu? Karena apa? Supaya masuk di bawahnya itu. Kalau yang tinggi saja tidak boleh, apalagi yang di bawahnya. Nah, itu termasuk uslub dalam bahasa. Kalau misalnya kita bilang, misalnya kita bilang begini, jangan makan ini. Contoh misalnya, jangan makan semua yang mengandung jadi dia menyebutkan, sengaja disebutkan yang paling tinggi terlebih dahulu. Misalnya ada anak kecil, ya, ada anak kecil, kita larang dia, pokoknya kau tidak boleh naik kendaraan apapun. Nah, seperti itu. Berarti masuk semua ini kendaraan yang besar. Jadi masuk yang di bawah-bawahnya itu, motor, mobil, sepeda, apa semua tidak bisa. Seperti itu. Maka ini disebutkan malaikat, nabi, ini kan yang paling tinggi kedudukannya ini. Malaikat, nabi, orang soleh, ya, yang tinggi-tinggi kedudukannya semua ini. Itu saja tidak boleh, lalu bagaimana yang di bawahnya? Seperti batu, orang yang fajir. Ada orang yang fajir itu, yang dorong sembah, yang ini, yang di Facebook juga tersebar ini, yang dia jaga kuat bacoret spidol ini, mobil, ya, spidol mobil, apa itu? Dorong sembah itu. Dorong sembah itu yang jaga merokok, baru pakai celana pendek, baru bawa ini. Dorong sembah itu. Kalau nabi saja tidak boleh, apalagi ini orang yang fajir ini tidak bisa disembah. Lebih soal lagi dorong itu tidak boleh. Taib, seperti pohon, batu tidak boleh. Walihada yaqul, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah, menyekutukan Rabb, ya, kepada sesuatu apapun dalam peribadahan. Ahadan, maksud ahadan di sini hadza am, karena dia nakirah, bersifat am, umum, siapa saja. Mau batu, orang soleh, nabi, masuk semua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah saja dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini syai'un, maksudnya ayyu syai'in, ya, apa saja tidak boleh disekutukan Allah.
Hadza nafyun amun. Ini adalah penafian yang secara umum. Wal manfiyu nakiratun, dan yang dinafikan itu sifatnya nakirah. Ya, nanti di usul fikih itu bagiannya itu nakirah. Nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Nakirah dalam bentuk konteks kalimat penafian maka berfaedah umum. Wan nakiratu fi siyakin nafi ta'ummu kulla syai'in. Dan isim nakirah dalam konteks penafian, ya, konteks kalimat penafian, maka dia berfaedah umum. Umum berarti segala sesuatu. Taib, umum berarti segala sesuatu. Taib, ikhwan fillah azakumullah. Ada yang ditanyakan?